Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. Wait a minute. Who are you? Nah, di vlog ini kita bakal ajak kalian semua untuk ngeliat ada apa aja sih di Jalan Tunjungan. Mulai dari Museum Surabaya, kafe-kafe estetik, pasar Tunjungan, sampai hotel bersejarah yaitu Hotel Majapahit. Jadi sekarang kita berada di Jalan Tunjungan yang merupakan salah satu jalan ikonik di Surabaya. Nah, di Jalan Tunjungan ini terdapat salah satu gedung bersejarah yaitu Gedung Siola. Mungkin tak banyak yang tahu mengenai apa dan bagaimana Gedung Siola itu. Bangunan ini dahulunya adalah bekas dari berbagai jenis bangunan yang dialihfungsikan. Akan tetapi, pemerintah kota Surabaya kini telah menetapkan fungsinya sebagai Museum Surabaya dan Mall Pelayanan Publik. Mengutip dari berbagai sumber, kisah mengenai Gedung Siola bermula pada tahun 1877. Dibangun pertama kali oleh investor berkebangsaan Inggris bernama Robert Lightlow untuk dijadikan tempat bisnisnya dengan nama Head Anglesey Farnham. Lalu pada tahun 1960, 5 orang pengusaha yaitu Sumitro, Ing Wibisono, Ong, Lim, dan Ang membuka sebuah pusat grosir yang diberi nama Siola dari singkatan nama mereka berlima. Hingga akhirnya diresmikan tahun 2015 oleh Wali Kota Surabaya yang saat itu dipimpin oleh Ibu Tri Risma Harini. Oh iya teman-teman, di dalam Siola ini juga ada yang namanya Surabaya Kria Gallery. Tempat ini menyediakan produk-produk UMKM Surabaya. Tidak hanya makanan dan minuman, produk UMKM Surabaya lain yang dijual di sini adalah craft, fashion, hingga souvenir. Uniknya, di dalam Gedung Siola terdapat Museum Surabaya yang diresmikan pada tanggal 3 Mei 2015. Dari pintu masuk Gedung Siola, kalian bisa lurus sedikit lalu belok sebelah kanan dan akan menemukan Museum Surabaya. Di Museum Surabaya ini, kalian tidak perlu membayar tiket masuk loh. Cukup scan yang ada di depan loket, lalu mengisi data yang diperlukan, dan jika sudah, tunjukkan hasil scan barcode. Selain itu, terdapat lebih dari 1000 koleksi di dalam Museum Siola yang merupakan koleksi penting dalam sejarah perkembangan kota Surabaya. Yang pertama, mari kita lihat zona Surabaya pada masa abad ke-11 sampai 17. Nah, pada zona ini dijelaskan tentang asal mula Surabaya, Surabaya di masa Sunan Ampel dan Kesultanan Demak, pertempuran Surabaya melawan Mataram, dan masuknya bangsa Belanda ke Surabaya, dan jatuhnya Surabaya ke tangan VOC. Di zona ini terdapat benda peninggalan VOC loh, yaitu mata uang VOC yang berbentuk koin dan surat berharga yang merupakan uang kertas dalam bentuk sertifikat. Nah, kita akan lanjut pada zona yang kedua, yaitu pada masa abad ke-17 sampai 20. Untuk di zona ini akan menjelaskan tentang Surabaya saat di bawah kendali VOC, Surabaya saat di bawah pemerintahan Hindia Belanda, lalu di zona ini juga menjelaskan tentang sistem komunikasi dan Surabaya, lalu yang terakhir adalah transportasi modern di Surabaya. Yang ketiga, zona Surabaya pada masa pemerintah militer Jepang.
Dan di zona ini hanya akan menjelaskan tentang dinamika kota Surabaya pada masa pemerintahan militer Jepang. Yang keempat, zona Surabaya pada masa pasca proklamasi. Nah, di zona ini dijelaskan tentang perkembangan transportasi di Surabaya, ekonomi dan mata uang kota Surabaya, dan yang terakhir, Soekarno dan Surabaya. Nah, untuk zona yang terakhir yaitu zona Surabaya di masa depan. Dan di zona ini hanya terdapat beberapa pengenalan wali kota Surabaya dari masa ke masa. 사람 사이 사람 바람 사이 바람 각자의 영혼이 바르고 덧칠되어 발이 닿을 만큼 비로소 내 세상이 되어줘. Selanjutnya, kita akan menjelaskan sedikit mengenai Jalan Tunjungan. Jalan ini adalah salah satu tempat wisata yang populer di Surabaya. Oh iya teman-teman, sebenarnya Jalan Tunjungan sudah dibangun oleh bangsa Belanda sejak awal abad ke-20 loh. Dan tentunya jalan ini menyimpan banyak sekali kisah perkembangan kota Surabaya dengan bangunan-bangunan kolonial yang masih bertahan dan terawat hingga sekarang. Dulunya Jalan Tunjungan sama seperti jalan pada umumnya loh. Namun, seiring berjalannya waktu, akhirnya jalan ini dirombak oleh pemerintah kota Surabaya dan sampai pada November 2021, Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, meresmikan Jalan Tunjungan sebagai tempat wisata yang memanjakan para pengunjung dengan tajuk Tunjungan Romansa. Mari kita lihat beberapa kafe dan restoran yang ada di Jalan Tunjungan. Yang pertama, yaitu Wismi. Restoran ini menyediakan makanan dan minuman lezat dengan harga yang terjangkau, serta suasana yang nyaman juga menjadikan Wismi sebagai pilihan utama bagi arek-arek Surabaya. Nah, menariknya lagi nih, Wismi di Jalan Tunjungan ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam loh. Dan ini dia gelato, yang menjadi salah satu menu andalan yang paling banyak dipesan oleh pengunjung Wismi. Yang kedua, yaitu Circle K, merupakan salah satu toko serba ada yang menyediakan makanan dan minuman juga loh. Oh iya, kebetulan nih, waktu kita ke sana ada diskon buy one get one. Asik banget kan? Kapan lagi coba? Dan yang ketiga yaitu Momoso. Mereka menjual berbagai macam barang-barang lucu dan menarik, tapi harganya tetap terjangkau ya. Mencakup household appliance, skincare, perfume, elektronik, fashion stuff, toys, dan masih banyak lagi. Nah, setelah ini kita bakal lihat berbagai contoh kafe-kafe yang ada di Jalan Tunjungan.
Hotel Majapahit adalah sebuah hotel mewah bersejarah di Jalan Tunjungan yang pertama kali dibuka pada tahun 1911 dengan nama Hotel Orange yang dibangun oleh Lucas Martin Sarkis. Pada masa pendudukan Jepang, Hotel Orange berganti nama menjadi Hotel Yamato dan digunakan sebagai markas tentara Jepang. Salah satu momen yang paling dikenal di hotel ini adalah peristiwa perobekan bendera Belanda pada tanggal 19 September 1945, yaitu insiden Hotel Yamato. Oke, vlognya sampai di sini saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan kapan-kapan lagi. Bye bye.